Waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di kelayang awan, kita pun menabur riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, sekaligus salam sehat dimanapun kita berada. Sungguh bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu di dalam ibadah mengawali semester Ganjil di tahun 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang empunya kehidupan, kami sungguh bersyukur Tuhan,
di hari yang indah ini, hari di mana kami boleh memasuki aktivitas kami, terutama Tuhan menyambut perkuliahan di semester ganjil tahun 2021. Kami bersyukur atas rahmat-Mu, atas penyertaan-Mu, sehingga kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan berkenankanlah Tuhan, pada ibadah Senin pagi hari ini, kami akan mendasari ibadah ini dengan kesaksian firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, memberikan kami hikmat, memberikan kami kemampuan untuk bisa mengerti, memahami kesaksian firman-Mu, terlebih bisa kami hayati di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh menguatkan kami, menginspirasi kami, agar kami bisa melakukan sesuatu yang berarti di tengah-tengah kehidupan ini, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Inilah Tuhan doa kami, yang kesemuanya itu kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perkenankanlah pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan untuk membuka kitab suci, dan bacaan yang akan kita bersama-sama renungkan diambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Saya ulangi, Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27, yang demikian kesaksian firman-Nya. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jikalau seseorang mengira bahwa dia adalah orang yang taat beribadah, tetapi dia tidak dapat mengendalikan lidahnya, dia menipu hatinya sendiri. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Itulah saudaraku sekalian, kesaksian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Dari bacaan ini saya mengambil sebuah judul khotbah, yaitu memulihkan luka dengan kata dan tindakan nyata. Memulihkan luka dengan kata dan tindakan nyata. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang mengatakan bahwa kata-kata itu tak ubahnya seperti mantra, ya. Kata-kata itu bisa memiliki sebuah daya. Kata-kata bisa menyembuhkan luka, tetapi sebaliknya kata-kata juga bisa menimbulkan nestapa. Ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kata-kata memiliki dampak yang luar biasa bagi yang menerima atau yang mendengar. Karenanya orang tua perlu memahami, ya, bahwa kata-kata yang dilontarkan pada anaknya itu bisa berdampak pada karakter dan kepercayaan dirinya. Kata-kata yang negatif akan menumbuhkan dampak perilaku negatif. Sebaliknya, kata-kata yang positif juga akan menumbuhkan dampak perilaku yang positif. Saudaraku sekalian, saya ingin mengisahkan sebuah cerita
ada sebuah ilustrasi di mana seorang anak laki-laki itu memiliki watak yang buruk, ya, suka menjelekkan orang, membuli, menghina, dan merendahkan orang lain. Hal itu membuat ayahnya menjadi sedih melihat anaknya memiliki watak yang sedemikian rupa itu. Lantas ayahnya memiliki sebuah cara bagaimana supaya anak ini bisa berubah wataknya, ya. Dan ayahnya kemudian memberikan sekantung penuh dengan paku, ya. Ada paku, ya, yang diberikan kepada anaknya dan menyuruhnya si anak ini supaya kalau dia ini mengucapkan kata-kata negatif, entah dia membuli, entah dia menyakiti, entah dia menghina, ya, dia harus memaku satu paku di pagar halaman rumahnya. Ya, itu yang diajarkan kepada si anak ini, ya. Dan apa yang terjadi pada waktu dia hari pertama menjalaninya? Hari pertama, saudaraku, dia itu memaku sebanyak 37 paku di sebuah pagar. Itu artinya bahwa dia telah mengeluarkan kata-kata negatif sebanyak 37, ya. Kemudian hari kedua, rupanya bukannya turun, malah naik, ya, menjadi 40 paku. Ya, berarti kata-kata negatifnya makin banyak, ya. Tapi kemudian dia rupanya mengalami perubahan, ya. Di beberapa hari ketiga dari berikutnya turun menjadi 25 paku, ya. Dan perlahan dalam perkembangan hari, minggu kemudian ternyata dia berusaha sampai, ya, berhasil tidak ada paku yang dipakukan di pagarnya. Wah, luar biasa, ya. Akhirnya dia cerita kepada ayahnya, "Pak, aku sudah berhasil nih, ya. Saya hari ini dan beberapa hari itu tidak memaku di pagar itu lagi." Wah, tentu ayahnya senang melihat itu semua. Tapi rupanya ini belum selesai, ya. Kemudian ayahnya menyampaikan pesan kepada anaknya. "Oke, tugasmu yang pertama sudah selesai. Sekarang muncul tugasmu yang kedua. Tugasmu yang kedua adalah kalau kamu menahan dengan sabar dan tidak mengulangi kata-kata yang negatif itu, kamu bisa mencabut paku itu hari demi hari." Ya. Wah, dia berusaha menahan, setelahku, ya, menahan emosi, menahan marah, menahan benci sama orang, ya. Dan memang betul, dia berhasil, ya. Berhasil mencabut paku itu dari pagar, ya. Wow, dia senang sekali. Kemudian si ayah itu mengajak anak itu kembali ke pagar tempat di mana paku-paku itu sudah dicabut. Sang ayah berpesan, "Nak, paku-paku ini memang sudah kamu cabut. Kamu sudah berhasil untuk menahan tidak menjelekkan orang, tidak menghina orang. Tapi ingat, pagar itu masih berlobang, ya, dan lobang itu tidak hilang." Apa arti kisah ini? Bekas lubang pada pagar tersebut menjadi tanda bahwa kata-kata negatif yang kita ucapkan pada orang lain akan meninggalkan luka. Luka seperti lubang pada pagar itu, ya. Ibaratnya kita itu menusuk pisau di punggung orang lain dan kemudian mencabutnya, itu akan meninggalkan luka. Tak peduli berapa kita itu menyesal, meminta maaf, lukanya tetap ada. Ya. Jadi luka melalui ucapan sama perihnya dengan luka fisik. Ya, bahkan, ya, luka melalui ucapan itu sembuhnya bisa lama. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa kaitan ilustrasi ini dengan bacaan yang kita renungkan pada hari ini? Coba kita perhatikan di ayat 26 tadi.
Ya. Ayat 26 tadi menyinggung tentang pentingnya lidah. Ini ya. Ini topik yang diangkat oleh Yakobus dalam suratnya. Ternyata memang ada persoalan di jemaat tentang kesinambungan ya antara aktivitas ibadah dan relasi sosial. Ya. Jadi aktivitas ibadah itu baik sekali. Ya. Tetapi dalam berinteraksi, dalam relasi sosial dengan orang lain justru tidak baik. Nah, inilah persoalannya. Jadi interaksi warga jemaat pada waktu itu dalam berkomunikasi dengan orang lain selalu ditandai dengan kata-kata yang menyakitkan, ya, menjelekkan. Ya. Kalau mereka melihat ada orang kaya, wah dipuji, ya, dipuji dengan statusnya, dipuji dengan kemewahannya, ya. Tapi sebaliknya kalau ada orang miskin, wah, yang terlontar selalu kata-kata yang jelek. Kata-kata yang memaki, kata-kata yang merendahkan, bahkan menyakitkan orang yang dalam keadaan miskin. Sehingga dalam kehidupan jemaat pada waktu itu, orang-orang miskin itu disingkirkan, dimarginalisasi, tidak dihormati sama sekali. Nah, menurut Yakobus, saudaraku, sikap semacam ini pada dasarnya merupakan sikap yang bertentangan dengan iman Kristen. Yakobus mempersoalkan apa artinya orang beribadah dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, tetapi dalam relasi sosial menunjukkan kata-kata yang menyakiti sesamanya. Di mana letak ciri khas Kristianinya kalau perilakunya semacam ini? Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, menurut Yakobus, ibadah itu harus mengubah sikap dan perilaku seseorang. Kalau ibadah itu tidak mengubah sikap dan perilaku seseorang, maka ibadah itu tidak ada artinya. Mungkin ibadah hanya cari muka, ya, setor muka, seakan-akan sudah bertemu dengan Tuhan dan sesamanya. Memang kerap kali kita jumpai kalau kita sedang beribadah minggu, ibadah keluarga, kebanyakan kita sering memperlihatkan wajah penuh senyum, ya, gembira, sukacita, sopan, ya, seakan-akan tidak ada masalah. Namun begitu sampai pada realitas hidup, apa yang terjadi? Ya, sikap kita justru berlainan. Orang yang tadinya suka memaki, ya tetap memaki. Orang yang kebiasaannya membuli, menggosipkan negatif tentang orang lain, ya terus tidak ada perubahan. Orang yang menghina juga nggak ada perubahan. Ya. Jadi kalau seperti ini lantas apa arti dari sebuah ibadah? Pada prinsipnya ibadah itu harus membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Karenanya Yakobus menekankan ya agar jemaat harus mampu ini mengekang lidahnya. Ya, mengekang lidahnya dari kata-kata yang menyakitkan dan melukai orang lain. Kebiasaan ini memang harus dilatih. Ya, tidak bisa berubah ya dengan sekejap mata. Harus dilatih agar lidah dapat dipakai untuk berkata-kata yang membawa manfaat, motivasi, dan inspirasi bagi orang lain. Saudaraku, persoalannya memang menjadi pertanyaan, apakah dengan mengekang lidah orang akan bisa berubah? Nah, ini persoalannya. Menurut Yakobus tidak cukup. Ya. Kebiasaan orang yang suka menggosipkan dan menjelekkan orang lain, ya, harus diobati dengan cara melatih kepekaan melalui tindakan nyata. Tidak cukup dengan kata-kata. Ya. Karena itulah pada ayat yang ke-27 Yakobus memberikan nasihat yang penting.
Saya baca ulang ini ya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, yaitu mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudaraku, ayat 27 ini memberikan penekanan yang lebih penting dari soal mengekang lidah. Karena di ayat ini Yakobus mengajak kepada jemaatnya untuk mengubah pola beribadah bukan semata-mata dengan kegiatan ritual, tetapi tindakan yang aktual. Tindakan yang aktual yaitu mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Tindakan mengunjungi janda dan yatim piatu disebut sebagai ibadah yang murni. Ini menarik, saudaraku. Ibadah yang murni itu ternyata mengunjungi janda-janda. Kira-kira Bapak Ibu dan saudaraku tertarik nggak? Mengunjungi janda-janda. Ya, mungkin ada janda kembang, janda cantik yang menarik, ya. Dan pertanyaannya adalah dalam Alkitab kita nggak ada itu kunjungilah duda-duda, nggak ada. Kunjungilah janda-janda. Saya mencari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru nggak ada itu kunjungilah duda-duda, nggak ada. Yang paling banyak itu kunjungilah janda-janda. Ya. Nah ini menarik, ini mungkin ada persoalan ya. Dan memang kalau kita telusuri, memang dalam konteks pada waktu itu masyarakat menghadapi persoalan di mana laki-lakilah yang berhak menceraikan perempuan. Perempuan tidak punya hak untuk menceraikan. Ya. Maka begitu sang suami menceraikan istrinya, maka pada saat itu istrinya miskin. Kenapa? Karena pada waktu itu sang istri sangat bergantung kepada laki-laki, sang suami yang memberi nafkah. Maka begitu diceraikan, yang miskin adalah istrinya dan anak-anaknya. Ya, jadi oleh karena itulah maka pada waktu itu banyak sekali kemiskinan yang menimpa pada perempuan dan anak-anak. Ya, makanya tidak ada kunjungilah duda-duda. Ya, ini akibat budaya patriarki. Nah, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dengan menyebut ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan adalah mengunjungi janda dan anak yatim, maka sebetulnya ini kita bisa melihat bahwa Yakobus itu mendobrak konsep beribadah yang hanya dibatasi oleh tembok seperti gereja, sinode, ya, gedung-gedung ibadah lainnya. Ya. Ibadah sejati tidak bisa dibatasi oleh tembok. Ibadah sejati itu ada di dalam realitas nyata, yaitu saat bertemu dengan sesama yang miskin dan tertindas. Saudaraku, dengan ibadah seperti ini, maka solidaritas dan empati sosial akan dibentuk, diasah, dan diaplikasikan secara langsung. Melalui perjumpaan dengan janda dan anak yatim itu, kesusahan mereka ini ditolong. Dan ketika kesusahan mereka ditolong, itulah wujud nyata menghadirkan cinta kasih Allah kepada mereka yang miskin dan tertindas. Di masa pandemi ini saya kerap menjumpai banyak orang memaki-maki, menjelekkan orang lain, bahkan mungkin menjelekkan orang yang terpapar COVID-19. Ya, dengan kata-kata yang negatif baik secara langsung maupun di media sosial. Tapi saya melihat sebuah contoh, ya, ada banyak anggota masyarakat yang memaki-maki, menjelek-jelekan mereka yang terpapar COVID-19, itu diberikan sanksi, ya. Sanksinya adalah sanksi sosial, yaitu mereka diajak ke tempat pemakaman, ya, tempat pemakaman di mana mereka masyarakat, anggota masyarakat yang meninggal dunia akibat
COVID-19 dimakamkan, mereka diajak untuk melihat langsung. Supaya apa? Supaya mereka muncul empati, muncul solidaritas, muncul kepekaan, muncul rasa manusiawi bahwa COVID ini betul-betul ada dan sudah memakan banyak korban. Nah, saudaraku, dengan cara demikianlah orang dilatih tidak hanya kata-katanya, tapi juga empati jiwanya. Dengan cara demikianlah, saudaraku, kepekaan sosial itu akan menolong orang untuk bisa memberikan apresiasi kepada sesama. Allah bisa hadir melalui kita, yaitu melalui kata-kata dan melalui tindakan kita yang nyata untuk menolong orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Mari di tengah pandemi COVID-19 ini kita mengubah diri untuk menghentikan kata-kata yang negatif, menghentikan kata-kata yang menyakitkan orang, dan membangun kata-kata yang positif, ya, yang ditunjukkan melalui sikap berempati, bersolider terhadap siapapun dan dimanapun mereka yang menderita akibat pandemi COVID-19. Saudaraku, sebagai penutup khotbah pada pagi hari ini, saya ingin menutup dengan 4 pantun, ya, 4 pantun untuk, ya, supaya kita merefleksikan pesan firman Tuhan dengan situasi yang gembira, ya. Pantun yang pertama, ya, dari Jakarta ke Salatiga, ya, enaknya lewat udara. Nah, ini, ya. Dari Salatiga ke Nusa Indah, kok hanya beli semangka? Nah, ibadahnya seakan-akan dilakukan dengan sekuat tenaga. Sayangnya hanya berpura-pura. Ternyata tujuannya sekedar cari muka. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi kalau kita beribadah, usahakan, ya, ini para mahasiswa, ya, atau mungkin yang lainnya, ya, jangan sekedar cari muka absen, ya, tidak ada artinya, ya. Itu pesan pertama, ya. Pesan kedua, ya, di tengah pandemi banyak orang merana. Mahasiswa pun, ya, terutama mahasiswa baru disebut angkatan corona. Tak perlu kata yang menyakiti kalau dirimu dihina, ya. Tunjukkan saja tindakan yang berguna. Itulah yang membuatmu terpesona. Nah, ini saudaraku, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang menyakiti dirimu, tidak usah kamu balas dengan menyakiti. Tunjukkanlah dengan tindakan yang berguna. Suatu saat malah dirimu yang menunjukkan tindakan yang berguna itu akan membuat orang terpesona, ya. Yang ketiga, ya, dokter bedah itu biasanya harus beretika, ya. Pengacara biasanya pintar berkata-kata, ya. Selesai beribadah, hindari kata-kata yang membuat orang lain luka. Ingat loh, ya, dirimu bisa terkena petaka, ya. Jadi apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Jadi kalau kita terlalu banyak menguraikan, menebar kata-kata yang membuat luka, suatu saat kita bisa kena petaka. Yang terakhir, ya, yang keempat ini, ya, pergi ke Karangjati, ketemu wanita cantik daun muda. Wah, ya. Pergi ke Tuban, enaknya naik kuda. Nah, ya. Kalau ibadah sejati, kunjungilah anak yatim dan janda. Disitulah berkat Tuhan akan berlipat ganda. Nah, saudaraku, jadi melalui perkunjungan itu akan banyak berkat, ya, tidak hanya bagi kita, tapi juga untuk orang lain. Karena melalui perkunjungan itulah kita bisa menolong anak yatim dan janda yang mengalami kesusahan. Itulah, saudaraku, kesaksian firman Tuhan kiranya memberikan kekuatan, hikmat, dan berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Baiklah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, melalui kesaksian firman Tuhan ini, marilah kita bersama-sama
menyatukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kesaksian firman-Mu yang memberikan kami inspirasi, kekuatan, dan hikmat agar kami mampu untuk mengubah sikap dan perilaku kami yang mungkin tanpa kami sadari kami terbiasa banyak mengumbar kata-kata negatif. Kami kerap kali menjelekkan orang lain, bahkan menjelekkan teman kami sendiri. Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ampunilah Tuhan diri kami dan mampukanlah kami untuk mengkoreksi apa yang kami ucapkan dan apa yang kami lakukan. Biarlah kami diasah memiliki kepekaan sosial, memiliki solidaritas melalui perjumpaan terhadap saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Mampukanlah Tuhan kami mengubah diri kami agar ibadah-ibadah yang kami lakukan itu tidak sekedar hanya untuk cari muka, tapi sungguh-sungguh kami dia menghayati diri sehingga kami pun diubah, hidup kami menjadi lebih baik. Kami doakan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, rekan-rekan, mahasiswa, karyawan ataupun dosen yang mengalami persoalan akibat pandemi ini, entah karena terdampak secara ekonomi ataupun juga terdampak secara fisik sehingga harus mengalami insoman. Kiranya mereka Engkau kuatkan Tuhan, Engkau berikan imunitas yang kuat dengan hati yang gembira, dengan meminum vitamin dan obat-obatan yang sehat, mereka bisa menjaga imunitas tubuhnya. Kami juga doakan Tuhan bagi mereka yang sudah terpapar, selamatkanlah jiwanya dan kiranya mereka boleh menjalani semuanya itu dengan selamat oleh karena penyertaan-Mu dan dukungan dari berbagai pihak. Berkati Tuhan para mahasiswa yang akan memulai perkuliahan di semester ganjil ini. Tuhan kiranya memberkati kesiapan mereka, memberkati keseriusan mereka, juga memberkati para dosen yang akan mendidik para mahasiswa semuanya boleh dijalankan dengan baik. Kami juga doakan untuk Bapak Rektor, para pembantu rektor, dan berbagai pegawai di kampus UKSP ini. Berkati Tuhan di dalam mereka bekerja, di dalam melayani mahasiswa, melayani sesama. Berilah mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan, kami juga doakan untuk bangsa negara kami. Upaya pemerintah untuk menekan laju pandemi COVID-19 ini kiranya sungguh-sungguh membawa perubahan dan masyarakat makin sadar untuk bisa menjaga diri, menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Segala upaya vaksinasi yang dilakukan, Tuhan juga memberkati agar makin banyak masyarakat yang diselamatkan. Inilah Tuhan doa kami, semuanya kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, di penghujung ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini dan kita kembali beraktivitas, melanjutkan tugas-tugas dan pekerjaan kita. Dan oleh karena itulah saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan untuk menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara, memberikan hikmat, memberikan kekuatan untuk mampu berkata-kata dan bertindak nyata yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
saja.